Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Vincent. Sebelum kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, kita saat berdoa sejenak. Falls the eventide. The darkness deepens. Lord, with me abide. When other helper fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim and glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Minta Pak Abi untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah seperti pujian tadi, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Di tengah berbagai kondisi dan situasi, ataupun manusia bisa berubah-ubah, kadang bisa bersahabat dengan kami, kadang bisa mengusik kami, mengecewakan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak berubah, Allah yang setia, sehingga kami belajar untuk menenangkan diri di tengah-tengah kondisi dan situasi yang bisa berubah-ubah ini. Tuhan yang siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah Gema online pada hari ini,
agar meskipun kami mengikutinya secara online, tapi kiranya Tuhan tolong kami agar hati kami tertuju kepada Tuhan, pikiran kami fokus kepada Tuhan, kami tidak kemudian mengerjakan dua hal yang berbeda, kami kemudian mungkin sambil tidur-tiduran dan lain sebagainya, tapi tolong kami baik dengan sikap hati dan sikap tubuh, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pagi semuanya. Ya, masih semangat ya dalam mengikuti ya. Ya hari ini kita nggak bisa ibadah secara hybrid ataupun tatap muka langsung, tapi ya kita masih bisa semangat ya dalam mengikuti ibadah yang meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Oleh karena itu mari kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Oke. Sebentar lagi kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Abraham yang bertemakan untuk akses anytime, anywhere. Gitu. Ya, hari ini kita mau belajar tentang bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dan
kita bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan sepanjang waktu gitu, dan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu, mari kita mengangkat satu pujian bersamamu. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
kepada Pak Abi, saya persilakan. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seperti pujian tadi, kiranya anugerah-Mu Engkau curahkan, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk bisa menikmati keindahan firman-Mu pada hari ini, sehingga itu begitu membekas buat kami. Kami begitu senang bersuka cita, dan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing, sehingga bisa mendukung kami untuk mendengarkan dan mengerti dan juga terdorong untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ada background. Oke, ya. Teman-teman, tema kita hari ini adalah 24/7 ya. Maksudnya ya free access, anytime, anywhere. Nah, teman-teman, bicara tentang 24/7, kita bisa bebas akses kapanpun, dimanapun. Teman-teman pernah nggak ngalamin gimana rasanya waktu nelpon orang nggak diangkat, waktu ngechat nggak dibales? Pernah nggak ngalamin kayak begini? Gimana rasanya? Boleh dong tulis di kolom chat. Nelpon teman atau siapa ini yang Sebel. kita gitu. Sebel ya. Sebel. Sebelnya kayak gimana tuh? Telepon berkali nggak diangkat, sebel. Ngechat pun nggak dibales, sebel. Sebel ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Oh, ini ada yang jawab di kolom chat ya. Sedih. Oke. Sedih ya. Sedihnya gara-gara apa nih kira-kira kok jadi sedih? Kalau tadi sebel. Oh, oke. Karena kadang mereka nggak sempat. Wah, geram. Oke. Oke, satu orang lagi. Tadi ada sebel, sedih, geram, nggak enak. Nggak enak ini maksudnya gimana nih? Nggak enak, apa namanya, perasaannya nggak nyaman. Atau nggak enak mengganggu orang itu, atau gimana? Nggak enaknya lebih ke, oh, oke. Oke, ya teman-teman, ini ya, jadi ini pengalaman ya, pengalaman ketika kita nelpon, nggak diangkat, ngechat, nggak dibales. Ya mungkin kalau kayak tadi jawaban apa, Devani, ya kita mungkin positif thinking dulu ya, mungkin lagi nggak sempat gitu. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali tetap nggak diangkat, ngechat diulang-ulang, kalau di WA itu udah centangnya 2 dan berwarna biru, kalau nggak dibalas nih kita, nah itu tadi ya, mulai muncul perasaan-perasaan yang sifatnya lebih negatif ya. Kesel, sebel, nggak enak, geram, sedih. Nah, bahkan teman-teman ada meme-nya juga rupanya ya, ketika ada orang yang ngechat nggak dibales, jadi pria ini memilih ngechat dinding karena chatnya nggak dibales-bales. Ya, jadi ya sudah, mungkin maksudnya ketika ngechat nggak dibales-bales itu kayak lagi ngechat dinding, nggak ada respon apa-apa, kayak lagi ngechat atau komunikasi sama tembok. Nah, teman-teman, nyaman ya ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang lain yang sifatnya mungkin tidak negatif tapi tidak ada respon gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang mungkin ini juga bisa terjadi di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Teman-teman pernah nggak merasa Tuhan itu jauh? Pernah nggak ngerasa Tuhan kok kayaknya jauh banget dari saya? Nah, kalau pernah, kira-kira kapan teman-teman merasa bahwa Tuhan itu jauh dari teman-teman? Ya silakan, teman-teman boleh open mic untuk jawab, atau kalau tulis di kolom chat juga boleh, silakan. Kapan teman-teman merasa Tuhan itu jauh dari teman-teman? Silakan tulis di kolom chat. Kapan?
Ya, kapan teman-teman pernah merasa Tuhan itu jauh dari teman-teman? Oke, ini sudah ada yang tulis di kolom chat. Pas lagi ada masalah. Oke, pas lagi ada masalah. Berarti maksudnya gini ya, waktu pas lagi ada masalah, oh minggu lalu. Oh ada yang anonim ya, oh mungkin Japri ya. Oke, minggu lalu. Itu waktunya ya, oke thank you. Peristiwanya mungkin belum dikasih tahu ya, atau mungkin tidak dikasih tahu. Berarti pernah ngalamin ya. Kalau tadi ini Jovanka bilang pas lagi ada masalah. Jadi ketika lagi ketemu masalah, merasa Tuhan jauh, mungkin ketika masalahnya entah muncul atau nggak beres-beres. Yang mana nih? Oh, biasanya gitu. Lebih nggak beres-beres sih. Oh, ketika nggak beres-beres ya. Ketemu ngalamin masalah, nggak beres-beres, ngerasa Tuhan kayaknya jauh ya dari kita. Oke, teman-teman. Ya, thank you, thank you. Ya, jadi teman-teman ini beberapa pengalaman ya dari teman-teman sekalian. It's okay. Teman-teman ya kan kasih aja, bebas saja. Jadi memang kita merasa Tuhan jauh itu bukan hanya perasaan 1-2 orang aja. Banyak orang juga mengalami hal seperti itu, ya. Nah, termasuk juga teman-teman di dalam Alkitab Yesaya 59 misalnya dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita melihat bahwa sepertinya memang Tuhan itu jauh, ada semacam jurang yang memisahkan antara kita dan Allah, dan jurang itu adalah dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah, dosa membuat kita jauh dari Allah. Nah, itulah kenapa teman-teman kalau misalnya ya, kita kontak seseorang, kita ngarep-ngarep dia respon, dia nggak ada respon sama sekali, ya itu mungkin nanti itu ya tadi salah satunya kita merasa sedih. Nah sedih karena kok tega sih dia nggak mau jawab. Salah saya apa ya? Berarti ketika tidak ada komunikasi yang timbal balik, itu rasanya sakit dan kita mulai bertanya, salah saya apa? Sampai saya dicuekin. Saya melakukan apa yang membuat kamu kemudian kok jadi begitu? Nggak mau berespon sama saya. Nah, artinya ketika ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, kita mulai dapat petunjuk bahwa pasti ada yang salah di situ. Nah, teman-teman bicara tentang ada yang salah di situ, dan dalam hal ini karena dosa, maka memang benar dosa memisahkan manusia dari Allah ketika, kalau teman-teman masih ingat di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa memilih untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan, artinya mereka mau menjadi Allah buat dirinya, mereka mau lepas dari Allah, akhirnya ya sudah, Allah bilang, oke, ya sudah, silakan kamu menikmatilah hasil keputusanmu mau menjadi Allah buat dirimu sendiri, sehingga mereka ya terpisah dari Allah, diusir dari Taman Eden. Nah, menariknya teman-teman terkasih, ternyata di dalam Alkitab, penggunaan mata angin yang disebutkan ini ternyata ada maknanya. Ya, nanti mata angin itu kan timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, dan seterusnya. Nah, di dalam Alkitab menarik karena dosa ada pergerakan dari barat ke timur. Manusia bergerak dari barat ke timur. Misalnya nih ya, ini Kejadian 2 ayat 8 dikatakan selanjutnya, jadi manusia itu ada di sebelah timur Eden. Oke, jadi ada Eden, ada tamannya di sebelah timur. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah,
Akhirnya mereka ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan seterusnya. Jadi Eden punya taman di timur. Nah, di timur Taman Eden ini ada kerub atau makhluk bersayap yang menjaga supaya manusia nggak balik lagi ke Taman Eden. Nah, jadi bergeraknya ke timur tuh ya. Nah, kemudian anaknya Adam dan Hawa yaitu Kain, dia pergi lagi menetap ke tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, selanjutnya lanjut lagi. Kejadian 11 ayat 2, mereka berangkat ke sebelah timur. Jadi makin hari makin jauh. Dan bahkan di dalam kejadian 13, Lot, keponakannya Abram, dia bergerak ke sebelah timur. Jadi makin lama makin ke timur, makin lama makin menjauh. Sehingga kira-kira begini gambarnya. Eden di sebelah timurnya ada taman, dan ketika Adam melanggar perintah Allah, ada kerub yang memegang pedang menghalangi mereka di sebelah timur, sehingga mereka kemudian bergerak makin hari makin ke timur. Keturunannya Adam yaitu Kain ke timur, kemudian orang-orang di Babel ke timur, kemudian nanti juga Lot ke timur. Jadi makin menjauh makin menjauh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, permasalahannya bukan Allahnya yang menjauh, tetapi manusianya yang menjauh dari Allah. Nah, kemudian ketika Allah mencoba untuk menjangkau kembali manusia, yaitu salah satunya itu umat Israel, nah dibuatlah kemah suci, atau ini tabernakel istilahnya, ya, bait suci yang portable, gampang dibawa-bawa di zaman itu, zamannya Musa. Ya. Nah, strukturnya kayak begini. Keluaran 26 ayat 22, nah, sisi belakang kemah suci itu sebelah barat, berarti bagian belakangnya barat. Nah, Keluaran 38 ayat 13, sebelah timur ada pintunya. Pintu berarti itu arah masuk. Kalau masuk ke kemah suci, arah masuknya dari timur masuk ke barat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya orang mau beribadah Allah di kemah suci, polanya, pergerakannya terbalik. Dari timur ke barat. Nah, jadi teman-teman, kita mulai bisa dapat petunjuk nih, bahwa manusia yang jauh dari Allah diajak untuk datang lagi kepada Allah. Salah satu simbolnya adalah bergerak dari timur ke barat. Jadi dari masuk pintu, kemudian ke pelataran, nanti akan di ruang Maha Kudus. Di sini ada tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa manusia itu pengennya jauh dari Allah, tetapi Allah pengen mengundang manusia kembali, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman, disinilah kemah suci itu di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus ini teman-teman, ya tadi ini strukturnya ya. Nah, ruang Maha Kudus itu menarik begini, hanya imam besar yang boleh masuk, dan itu sekali dalam hari raya penebusan. Jadi bayangin teman-teman, sulit sekali untuk bisa masuk. Hanya orang tertentu yang bisa masuk, dan itu hanya setahun sekali. Jadi bisa dibayangin bagaimana sulitnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Sulitnya untuk menghadap Tuhan. Nah, menariknya ternyata ada tirai yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus tadi. Ingat ya tadi teman-teman strukturnya. Nah, tirainya itu tebalnya 1 meter. Teman-teman pernah lihat horden ya? Ada yang pernah mengukur berapa tebalnya horden di rumah teman-teman? Tebelnya ya, bukan lebar atau panjangnya ya. Ada yang pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Kira-kira berapa tebalnya? Oh, nggak ngitung-ngitungnya sih, nggak ngitung angkanya. Oh, oke. Kira-kira berapa? Kira-kira aja deh. 5 cm ada? Mungkin 10 kali, 10 cm, kan lebih panjang. Tebalnya ya, bukan panjangnya ya. Oke, tebalnya 10 cm ya. Iya, Oh. tebal. Tebalnya 10 cm. Rasanya gimana tuh waktu buka horden itu? Berat. Berat ya. Nah, bayangin sekarang hordennya itu tebalnya 1 meter. Bayangin gimana tuh bisa masuk ke sana. Jadi kita aja di rumah pintunya tebalnya nggak ada yang sampai 1 meter ya. Ada nggak?
teman-teman yang punya rumah, pintunya tuh tebalnya 1 meter. Tebalnya loh. Ada nggak? Ada? Kalau saya nggak ada sih ya. Rata-rata tebalnya paling 5-10 cm. 5 aja, 5. Oh, ini ada yang ngechat ya. Oke, ya. Nggak ada. Nah, jadi teman-teman bayangin, ada ruang Maha Kudus, pembatasnya itu tebalnya 1 meter. Mau masuk aja susah, berat banget. Ya, jadi kita bisa ngebayangin bahwa ya paling 4-5 cm ya tebalnya pintu rumah kita. Nah, ini bayangin untuk menghadap Allah ternyata susah sekali. Nggak bisa sembarang orang dan hanya setahun sekali. Jadi kita bisa coba merasakan ya, kayak gimana sih susahnya menghadap Tuhan waktu itu. Nah, kenapa? Karena ya Allah itu maha suci. Allah itu begitu kudus, kita itu berdosa. Sehingga memang nggak mudah untuk bisa menghadap Tuhan. Nah, makanya wajar aja banyak orang, baik di zaman waktu itu maupun di zaman sekarang, merasa Tuhan itu jauh sekali. Ya. Nah, tetapi teman-teman bertanya, kalau begitu gimana dong? Manusia bisa menghadap Allah, bisa berjumpa dengan Allah, tanpa harus mengalami kesulitan seperti ini. Hanya orang tertentu yang bisa, itu pun hanya setahun sekali, untuk masuk pun juga susah, dan sebelum masuk pun disuruh mandi dulu. Ribet. Nah, artinya mau dikatakan bahwa Allah ingin manusia berjumpa dengan Allah, tetapi manusia itu berdosa, sehingga sulit sekali. Ibaratnya kita mau kontak Tuhan, Tuhannya pengen dengar, tapi kitanya nggak bisa. Kayak ibaratnya kalau masih telepon kabel, kabelnya putus. Nggak bisa. Kita putus asa di situ. Gimana caranya? Nah, tetapi teman-teman kita bersyukur bahwa dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46 dan 50 dan 51, ketika Tuhan Yesus disalibkan, misalnya di ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini menggambarkan kembali nuansa ketika Yesus harus menanggung dosa manusia, maka interaksi Yesus dengan Allah Bapa itu sepertinya begitu jauh, seperti ditinggalkan. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Nah, tetapi kita bersyukur melalui Kristus, ketika Kristus di kayu salib dia menanggung dosa kita, di ayat yang ke-50 ketika dia mati, dan 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci yang setebal 1 meter tadi, terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, artinya ketika di ayat ini dikatakan tabir atau horden atau tirai bait suci robek, terbelah 2 dari atas sampai bawah, artinya nggak ada lagi batasan yang menghalangi manusia untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa teman-teman jauh dari Tuhan, itu baik, artinya teman-teman sadar bahwa dosa yang menghalangi. Tetapi kita jangan berhenti sampai di sana. Kenapa? Kalau kita hanya bilang, aduh Tuhan, pasti ini gara-gara dosa saya pernah bersalah, pikiran saya kotor, kata-kata saya kotor, saya begitu malas, saya begitu jahat, saya begitu pembenci, dan seterusnya, saya begitu sombong, dan seterusnya. Kalau hanya sampai situ, bisa-bisa kita hanya akan menghukum diri sendiri. Nah, kalau kita melihat kepada Kristus yang bersedia menanggung dosa-dosa kita itu, pelanggaran-pelanggaran kita itu, kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan jalan keluar. Bahwa kalaupun nanti kita mengalami masalah-masalah kita sepertinya belum selesai, Tuhan sepertinya tidak bersuara, maka iman kepada Kristus itu membuat kita yakin Tuhan itu dengar kok. Makanya Ibrani 10 ayat 19 sampai 23 dikatakan, ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, jadi kalau dari ayat 19 sampai yang ke-21 ini, mau dikatakan bahwa ketika tadi di Injil Matius, saat Yesus disalibkan, tabir bait suci robek, artinya darah Kristus itu membuat kita bisa dengan penuh keberanian, keyakinan, ketenangan, tanpa rasa takut, bisa menghadap Tuhan. Teman-teman, kita kan gini ya, kalau kita pernah melakukan kesalahan sama seseorang, kita, apalagi kesalahan itu sangat berat. Teman-teman pernah nggak ngalamin itu? Melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal, yang sangat menyakitkan kepada seseorang, entah itu orang tua, entah itu saudara kita, atau teman sekolah kita, atau teman di kuliah, di kerjaan kita, atau bos kita. Kita melakukan kesalahan, gimana rasanya? Pasti nggak nyaman, nggak tenang. Pasti sungkan, pasti jadi segan, pasti jadi pengen pergi, ada rasa malu, nggak berani ketemu lagi, takut diomelin, takut diungkit kesalahannya, takut dapat hukuman, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di ayat ini dibilang, oleh Kristus, melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib itu, kita tidak perlu takut lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa diri kita agar disucikan dari dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu, kita punya imam besar. Kalau tadi imam besar hanya bisa setahun sekali, nah imam besar ini adalah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus, dia bukan hanya buka jalan, Yesus itu adalah jalan itu, dan yang ketiga, Yesus pula yang membawa kita masuk ke dalam untuk berjumpa dengan Allah. Nah, jadi teman-teman, makanya di ayat 22 dan 23 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Nah, jadi teman-teman, ketika kita meminta pengampunan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk dibasuh dari dosa. Ayat 22-23 mengatakan, ayo, mari menghadap Tuhan, mari berjumpa dengan Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada ketakutan. Ayo datang. Dan nggak usah takut, nggak usah bimbang, yakinlah. Karena Tuhan yang menjanjikannya, Dia pasti menepati janjinya. Ya, nah jadi teman-teman dari bagian ini intinya Allah itu rindu untuk berjalan bersama-sama dengan kita, dan melalui karya Kristus di kayu salib itu bukan hanya rindu, Allah sendiri ajak, ayo jalan bareng saya. Nah, jadi teman-teman dari renungan hari ini, kapan saja dan di mana saja kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan saja dan di mana saja. Ketika teman-teman lagi sendirian, ketika teman-teman lagi ngalamin masalah, ketika teman-teman lagi bersuka cita, ketika teman-teman lagi tawar, ketika teman-teman lagi mengalami, kalau misalnya kayak saya lagi ada masalah tertentu di dalam keluarga, ada akses yang bisa kita pakai 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gak ada batasan. Feel free to call, gitu. Gak usah takut-takut, gak usah segan-segan. Ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ya, nah, jadi teman-teman melalui renungan hari ini, saya mengajak kita, yang pertama, kalau kita merasa Tuhan jauh, di satu sisi itu adalah hal yang baik, artinya memang karena ada dosa yang merintangi ataupun konsekuensi dosa. Ya, dunia ini penuh dengan masalah karena ya ada dosa. Dunia ini penuh dengan penyakit karena dosa. Dunia ini penuh dengan pertikaian karena dosa. Meskipun bukan berarti dunia ini tidak ada hal yang baik, masih ada hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita menjumpai masalah demi masalah itu karena ya konsekuensi dosa. Nah, tetapi teman-teman, dari bagian ini, apapun masalah yang kau sedang hadapi, feel free to call. Bebaslah, leluasalah ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan, kapan aja, di mana saja. Ya. Nah, tetapi memang menariknya, kita dapat panduan.
Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Allah yang terus setia mendengar firman-Nya. Kadang-kadang ngobrol sama Tuhan itu seperti kita berdoa ya. Kita biasanya berkata yang namanya ngobrol sama Tuhan itu kita berdoa. Nah, teman-teman, berkali-kali biasanya orang waktu berdoa, seringnya itu seperti komunikasi satu arah. Orang yang datang kepada Tuhan berdoa adalah orang yang biasanya sedang membawakan daftar belanjaan, pesanan kepada Abang Grab atau Abang GoFood. Ini ya pesanan saya, silakan dilihat dan dipesan dan kemudian bawa kembali kepada saya. Nah, padahal teman-teman, kalau yang namanya komunikasi itu dua arah. Kalau seperti tadi, jangan-jangan doa kita bukan doa yang komunikatif. Kita hanya satu arah ngomong terus ke Tuhan, Tuhan hanya dengar, kita nggak mau dengerin dia. Nah, bagaimana kita bisa ketika kita berdoa, itu kita dengar Tuhan ngomong. Gimana? Ya jawabannya adalah ketika ada ingatan terhadap firman Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita dengar ketika dari khotbah, berkaitan dengan apa yang sedang kita tanyakan kepada Tuhan, itu salah satu contoh bagaimana kita mendengar Tuhan ngomong. Dan juga kita bisa ngobrol sama Tuhan dalam keseharian. Ketika mengamati alam, ketika berinteraksi dengan sesama, ketika menggunakan logika kita, ketika ada hati nurani, dan di mana itu semua terus-menerus dibaharui dengan firman Tuhan. Ya, ketika melihat alam, misalnya melihat, aduh ini kok kenapa ya kalinya mampet, warnanya hitam. Ini karena mungkin ya berarti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak menjaga kelestarian alam. Nah, kemudian kita jadi, oh ya oke Tuhan, saya mau lebih jaga kebersihan misalnya. Atau seperti halnya saya tadi pagi ya teman-teman, aku pas keluar dari rumah, terus pas balik lagi, sempat berpikir mau mandi nggak ya? Kan kayaknya keluar rumah balik lagi mandi, nanti keluar rumah balik mandi lagi, kayaknya capek banget bolak-balik mandi terus kayaknya repot. Nah, ketika kemudian saya memutuskan untuk mandi, awalnya saya pikir jangan sampai nanti ada kuman khususnya yang virus corona yang saya bawa masuk dari luar. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalnya saya kena COVID, terus saya keluar rumah dan balik lagi ke rumah, habis itu mandi nggak? Kesannya kan saya mandi hanya untuk mencegah virus corona tidak menyebar di rumah. Nah, kalau saya sendiri sudah kena COVID, masih mandi nggak ketika keluar dari rumah balik lagi pulang? Saya perlu menemukan alasan yang lebih dalam ketimbang COVID. Dan akhirnya, waktu akhirnya saya memutuskan untuk mandi, ya, saya mandi bukan karena kena COVID atau enggak. Saya mandi bukan sekedar supaya tidak menyebarkan virus COVID atau enggak di rumah, tetapi karena saya mau menjaga tubuh yang Tuhan telah percayakan. Tuhan mau kita menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihannya. Entah nanti kena sakit atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita menjaga tubuh yang Tuhan berikan. Nah, itu semacam komunikasi yang saya alami tadi pagi. Bagaimana? Ya, kita bisa gampang kok ngobrol dengan. Nah, kenapa? Karena ini all truth. Maksudnya setiap kebenaran yang memang benar-benar adalah kebenaran sejati, itu kebenaran Allah. Misalnya contoh hukum gravitasi itu nggak ada di Alkitab. Tapi ya dah. Teman-teman kalau misalnya dari apartemen lompat dari lantai 24 ke lantai dasar, kira-kira akan ke bawah atau malah ngambang? Terus terbang. Seperti Superman atau tiba-tiba bisa nemplok di tembok seperti Spider-Man. Ya pasti jawabannya adalah teman-teman lompat, jatuh ke lantai dasar. Kenapa? Karena hukum gravitasi. Nah, meskipun hukum gravitasi tidak diatur di Alkitab, tapi itu benar. Dan itu God's truth. Nah, jadi teman-teman, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa komunikasi sama Tuhan kapan saja, di mana saja. Termasuk di dalam masa suka dan duka, senang dan sedih. Kapanpun, dimanapun. Silakan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk dengar satu lagu. Ya, lagunya mungkin lagi hits ya. Kita mau coba cari tahu rahasianya.
yang membuat kita mau komunikasi dengan Tuhan 24 jam sehari. Oh ya, nanti kalau suaranya nggak kedengeran, tolong kasih tahu ya. Kalau kedengeran, nggak usah ngomong. Can we just sit down, have a little conversation? Yeah, I wanna talk it out cause I'm all up in my feelings. I never felt this before, and I just wanna feel some more. You used to keep it casual, now I wanna just be yours. Can we sit down, try to have a little conversation? See, you get me all in my head. Every day with you is like the weekend. I try to quit, but truth is I don't want to. Yeah. 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. Yeah, 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 you. Yeah, 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 yeah. 24/7 I'm thinking about you. Yeah, 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 you. Yeah, 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 yeah. 24/7 I'm thinking about you. Staring at the clock, and I guess I'm damn impatient. I know you just left, but I'm missing you like crazy. I usually don't get this far, always cut them off before my heart gets in too deep. I'ma let you in too deep. Now tell me, how's that for a little motivation? See, you get me all in my head. Every day with you is like the weekend. I try to quit, but truth is I don't want to. Yeah. 'Cause 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. Yeah, 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 you. Yeah, 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 yeah. 24/7 I'm thinking about you. Yeah, 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 you. Yeah, 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 yeah. 24/7 I'm thinking about you. I've been thinking about you. I always start thinking about you. Thinking about you, about you. See, you got me out in my head, and every day with you is like the weekend. I try to quit, but truth is I don't want to. I try. 'Cause 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. Nah, teman-teman, udah bisa tebak ya, apa sih yang membuat mereka sampai bilang 24/7 I still thinking about you? Aku mikirin kamu terus. Jawabannya adalah cinta. Jawabannya adalah kasih, sayang. Kalau kita sayang sama orang tertentu, kita 24 jam sehari, kita pikirin dia terus. Nah, lagu ini menarik. 24/7 I still thinking about you. Tapi dari renungan kita hari ini, kita bukan hanya bisa 24/7 thinking about God. 24/7 kita bisa talk to God kapanpun, dimanapun. Dan kita ingin melakukannya semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Kita sadar kita dicinta Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman enggan ngobrol sama Tuhan, masuk kepada bagian ini. Sadar nggak kita, Tuhan sayang sama kita. Mungkin nggak ada hal tertentu yang kamu pengen minta untuk dikabulkan Tuhan. Ngobrol aja, cerita. Kamu ngalamin apa seharian ini? Merasa seperti apa hari ini? Lagi senang apa hari ini? Lagi kesel apa hari ini? Cerita kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, menguatkan kita, menolong kita untuk menikmati setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih ketika kami di dalam keberdosaan kami ingin menjauh dari Tuhan, merasa hina, malu, dipenuhi rasa bersalah. Ternyata Kristus sudah mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kami sehingga kami tidak perlu lagi dihantui oleh rasa hina, malu, dan bersalah. Dan kami bisa datang kepada Allah, memohon pengampunannya, penyuciannya, dan kapanpun, dimanapun kami bisa berbicara dengan Tuhan. Tolong kami untuk belajar mendengar Tuhan juga berbicara melalui firman-Mu, baik itu di dalam waktu-waktu pribadi kami saat teduh, dengar khotbah, dan lain sebagainya. Sehingga kami sadar bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan dekat dengan kami, baik di masa suka maupun di masa duka. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami menerapkan firman-Mu, dan kami juga berdoa untuk beberapa hal, menyerahkan untuk setiap kami ketika virus corona Omikron sekarang semakin meningkat penularannya. Mohon Tuhan yang lindungi dan jagai kami, baik yang sekolah maupun kuliah dan bekerja. Khusus yang tetap harus melakukan tatap muka dalam bersekolah, kuliah, ataupun bekerja, Tuhan lindungi dan jagai. Walaupun ada di antara kami yang terpapar COVID ini, Tuhan yang hibur, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berikan ketabahan, Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan. Tolong kami untuk berusaha tetap bersuka-cita, meskipun mungkin kami sedang mengalami kesulitan dan sakit. Doakan juga untuk keluarga kami, orang tua kami, Tuhan yang topang mereka ketika mereka juga berjuang keras untuk menafkahi kami. Berikan mereka sukacita dan juga kekuatan dalam menjalani pekerjaan mereka, termasuk ketika mengalami kesulitan, kebuntuan. Hibur mereka, kalau mereka untuk tetap semangat dalam bekerja, melayani dan mengasihi Tuhan dan keluarga. Berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan yang juga pimpin sertai untuk bisa tetap peka dan berhikmat dalam membaca kondisi dan situasi, sehingga bisa terus melayani Tuhan dan umat jemaat tetap mengalami cinta dan kebaikan Tuhan melalui aktivitas yang dilakukan di gereja, baik itu melalui ibadah-ibadah, baik itu melalui bantuan kasih, perhatian, dan lain sebagainya. Berdoa untuk setiap orang yang terlibat, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, diaken, pengurus komisi, aktivis, Tuhan yang berikan sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan ataupun kegiatan mereka masing-masing. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berikan hikmat bijaksana untuk pemerintah menyikapi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menyikapi semakin menaiknya tingkat penularan virus Omikron ini, sehingga masyarakat bisa waspada, dan kalau ada yang terkena bisa segera ditangani. Kalau sudah mulai ada pemberian booster vaksinasi ketiga, biarlah Tuhan juga sertai setiap prosedurnya, distribusi vaksinnya, dan juga pemberiannya kepada masyarakat agar bisa dijalankan dengan baik, tidak ada penipuan, vaksin kosong yang diberikan, melainkan ini benar-benar sebuah tindakan yang baik, penuh kasih untuk menjaga kesehatan masyarakat. Berdoa juga untuk rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Tuhan yang sertai dan pimpin, sehingga ini bukan menjadi hal yang merusak, tetapi justru semakin memajukan negara kami, di mana sudah ada nama bagi ibu kota kami yang baru, yaitu Nusantara. Tuhan yang pimpin sertai, sehingga tingkat perekonomian, politik, kestabilan negara kami bisa dijaga ketika ada pemisahan antara ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, meskipun secara online pada hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan juga pimpin kami untuk kegiatan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Vincent. Ya, pengumuman dulu nih buat minggu depan kita ada acara seminar yang dibawakan oleh Monique Christian. Beliau itu adalah foundernya dari Tes Bakat Indonesia kan, betul Pak? Oke,
Ya kalau bisa sih teman-teman bisa ikut join minggu depan online juga lewat Zoom. Jadi nggak ada yang tatap muka di gereja gitu. Eh, terus lagi buat persembahan mungkin bisa dikirim QR code yang ada di sini atau bisa dikirim ke nomor rekening yang ada di sini. Iya. Oke. Itu aja sih pengumumannya. Oh ya, sama mungkin teman-teman sekarang bisa buka kamera, kita mau foto sebentar. Mau foto dulu. Oke, Kevin bisa tolong di screenshot. Oke, bisa buka kamera dulu semuanya ya. Masih banyak yang belum nyalain kamera. Oke, kita mulai ya. Foto pertama, 3, 2, 1. Oke, sebentar, tahan. Oke, yang kedua, 3, 2, 1. Oke, udah, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Thank you semuanya. yuk, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Thank you teman-teman untuk kehadirannya. Kita berkati ya. Happy Sunday. Ya, selamat hari Minggu. Dah. Happy Sunday.